Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tematik kita, tema H, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sekarang buka bukunya halaman 51 ya. Nah, di sini kita akan belajar pembelajaran 3 mata pelajaran IPS ya, yaitu tentang menjelaskan 3 macam kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang dan jasa ya. Nah, bentuk kegiatan ekonomi itu ada 3 macam ya. Itu yang pertama ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, produksi itu artinya kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu produksi ya. Kalau distribusi, kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Nah, lalu konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa ya. Nah, di sini ada foto ya tentang kegiatan ekonomi di pasar tradisional. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya fotonya di rumah. Sekarang buka bukunya halaman 52. Nah, di sini ada alur kegiatan ekonomi di bidang pertanian ya, Nah, ini dari benih padi sehingga menjadi beras ya, ini merupakan dari kegiatan ekonomi juga ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri dari sawah ya ditanami padi, lalu ya dipanen, diolah dan dikirimlah di pabrik ya. Nah, di pabrik, lalu setelah dikirim ke pabrik mengirimkannya juga ke pasar. Nah, pasar mengirimkan juga, nanti ada pembelinya, yaitu tadi konsumen tadi itu dapatlah nasi sehingga bisa dikonsumsi ya. Nah, dari padi bisa menjadi beras, ini ada prosesnya semua ya nak ya. Oke, selanjutnya ke bahasa Indonesia, masih tentang menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Nah, di pembelajaran sebelumnya ya itu sudah sering teacher menjelaskan apa itu cerita rakyat beserta tokoh-tokohnya. Jadi boleh kalian baca sendiri teksnya ya, dongengnya dengan judul Si Deru Dayang. Nah, kalian cari tokoh-tokohnya, tokoh apa saja. Di sini pastinya di dalam cerita ini pasti ada pemeran baik dan ada pemeran buruk ya. Nah, kalian tentukan sendiri dan baca sendiri di rumah ya. Oke, selanjutnya ke pelajaran PPKN halaman 54, memberikan pendapat tentang keragaman pendapat dalam sebuah kelompok. Nah, di setiap kelompok itu pastinya itu memiliki perbedaan pendapat, Nah, di mana letak keragamannya? Kalau kita bisa menghormati, bisa menghargai pendapat dari teman kita tersebut ya, dengan bijaksana, pastilah akan kelompoknya akan baik-baik saja ya, Tetapi kalau kita menentang perbedaan pendapat teman ya, tidak kita rangkul dulu pendapat teman tadi, itu pasti ada perpecahan di setiap kelompok tersebut. Makanya apa gunanya kita menghargai, menghormati ya setiap pendapat dari teman kita tersebut. Nah, itu fungsi dari memberikan pendapat tentang keragaman dalam sebuah kelompok ya. Nah, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Nanti pokoknya pendapat saya saja yang diusulkan ya, yang diloloskan. Pendapat kamu jangan ya, tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, memenangkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus menghargai pendapat teman kita ya. Oke, selanjutnya ke halaman 57 pembelajaran 4. Di sini kita belajar tentang
IPS ya, yaitu menjelaskan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal. Nah, masih di kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, di sini contohnya di Kota Malang ya, di Kota Malang ya. Nah, di Kota Malang ini pemandangan Gunung Bromo dari Kota Batu. Nah, Kota Malang ada Kota Batunya ya. Nah, di Kota Batu ini ya identik dengan perkebunan ya. Ada kebun jeruk, ada kebun apel, kebun jambu, pisang dan sayur mayur ya. Jadi mayoritas penduduk di Kota Batu ini yaitu perkebunan ya. Jadi kegiatan ekonominya adalah berkebun ya. Nah, di sini misalnya ya ada dari misalnya perkebunan apel. Nah, perkebunan apel ya itu apel dibersihkan dan diolah menjadi sari apel. Jadi apel itu bukan kita bisa langsung memakannya ya, kita juga bisa mengelolanya menjadi minuman ya, menjadi minuman. Nah, setelah dibersihkan dan diolah menjadi minuman sari apel, lalu minuman sari apel itu dijual. Jadi dari perkebunan kita olah menjadi sari minuman apel, lalu kita jual. Dan setelah kita jual ya, pembeli menikmati minuman yang kita buat, yang kita kelola tadi, yang kita olah tadi ya. Jadi pembeli menikmati minuman sari apel. Apabila cocok bagi lidah si pembeli ya, minuman sari apel yang kita kelola tadi akan laris ya, akan laris manis ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu tergantung dari tempat tinggalnya, dari tempat tinggal seseorang ya. Misalkan di daerah pantai ya, mungkin kegiatan ekonominya berbeda. Nah, ini di Kota Batu ya, di Kota Batu kegiatan ekonominya juga berbeda dengan suasana di pantai ya. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia ya, masih di halaman 58 tentang menjelaskan legenda dua daerah yang serupa. Nah, kita menjelaskan legenda dua daerah serupa ya. Oke, kita baca dulu ya. Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya dikenal sebagai tempat peristirahatan para raja. Kota Batu merupakan kota dengan sejuta keindahan alam. Udara di kota tersebut terasa sejuk. Hal itu karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Selain dikenal sebagai penghasil buah dan sayur, kota ini pun memiliki potensi pariwisata yang menarik minat wisatawan ya. Oke. Nah, dari kesimpulan yang teacher bacakan barusan ya, legenda dua daerah yang serupa ini maksudnya, nah di sini ada kota alun-alun. Kota alun-alun ya masih terdapat di Kota Batu. Nah, kalian bisa lihat sendiri gambarnya ya, bagaimana indahnya alam di Kota Alun Batu ya. Nah, di sini kita lanjut, ada cerita di Kota Batu ya, dari Provinsi Jawa Timur ya. Ada cerita legenda tersendiri ya. Kalau kita kemarin di Sumatera Barat itu udah ada cerita legenda cita rakyatnya Malik Kundang. Nah, di Kota Batu ini ya, Provinsi Jawa Timur ini ada juga ceritanya yaitu tentang keong mas ya. Nah, ini ya, cerita keong mas ini sangat panjang sekali ya. Nah, kalian baca di rumah ya, supaya kalian tidak suntuk. Banyak cerita-cerita pada tema buku tema H ini ya. Jadi kalian baca, ini cerita keong mas ya. Oke, selanjutnya ya ke mata pelajaran PPKN, menjelaskan manfaat keragaman di sekolah. Nah, tadi sudah teacher jelaskan ya tentang keragaman pada kelompok ya. Kalau ini menjelaskan manfaat keragaman di sekolah. Adapun manfaat dari keragaman di sekolah ini ya, misalkan contohnya pertama, menghargai orang lain. Nah, jadi keragaman itu harus kita menghargai orang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois, tidak boleh pokoknya kamu harus memilih saya, tidak boleh mempunyai sifat seperti itu ya. Lalu selain menghargai orang lain, itu beradaptasi dengan orang lain. Nah, kita juga harus beradaptasi
beradaptasi dengan si teman dengan teman A dan teman B dan teman C ya. Nah, kita rangkul semua, jangan ada yang dibeda-bedakan ya. Saya nggak mau berteman dengan yang ini, saya tidak mau berteman dengan ini. Nah, itu yang dinamakan dengan adaptasi. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kalian bisa menambah teman ya, menambah teman, terus bisa bertukar pendapat ya. Jika kalian tidak bisa misalkan dengan pelajaran ini, kalian bisa bertanya sama teman kalian tersebut ya. Jadi saling tolong menolong lah intinya ya. Oke, selanjutnya ya, salah satu manfaat keragaman yaitu mempelajari bahasa dan adat istiadat daerah lain. Nah, manfaat keragaman itu selain kita bisa menghargai orang lain, terus beradaptasi dengan orang lain, kita juga bisa mempelajari bahasa dan adat daerah dari teman kita tersebut ya. Nah, misalkan adat si A adat Batak, si B adat Chinese, misalkan itu kan pastinya berbeda, adatnya berbeda, bahasanya pun juga berbeda. Kalian bisa saling belajar ya. Nah, karena kenapa? Karena bahasa dan adatnya berbeda ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher ya pada materi hari ini. Semoga apa yang teacher sampaikan bisa bermanfaat. Selamat pagi.